Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa berkumpul di ruang kelas 10 farmasi ya, dalam rangka kita akan melaksanakan yang namanya layanan klasikal. Ya, kita akan melaksanakan layanan klasikal. Topiknya itu tadi apa? 5 waktu belajar efektif. Ya, tips mengatur waktu belajar efektif. Nah, sebelum kita melaksanakan kegiatan layanan klasikal lebih dalam, kita berdoa terlebih dahulu supaya kegiatan kita pada siang hari ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan Yang Maha Esa. Siapa nih kira-kira yang mau memimpin doa? Yuk. Gak ada? Oke, kalau gak ada saya pimpin doa ya. Baik, mari kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Cukup? Ya. Ini harusnya jam pelajaran apa? Bahasa Inggris. Bahasa Inggris Pak Bowo ya. Oke. Suka dengan pelajaran bahasa Inggris? Tidak. Suka dengan pelajaran bahasa Inggris? Jujur? Ya, oke. Ya, mudah-mudahan Pak Bowonya nggak dengar ya. Oke, Bapak absen terlebih dahulu ya. Agni ada? Mana? Oh iya. Aswa? Hadir. Cahyani? Hadir. Cici? Hadir. Dela? Hadir. Dewi Anggreni? Hadir. Dwi Puspitasari? Hadir. Fazira? Hadir. Fitri Sulistiawati? Mana? Oh ini. Imas Nur Amalisa? Hadir. Esa Ayu Widanti? Hadir. Kamalia? Oh iya. Melsi? Hadir. Naswa Ayu Pradwi? Niken? Hadir. Nur Aida? Hadir. Olivia Vera? Oh di sini. Revi Febriani? Itu. Siva Aulia? Di sana. Silvina? Ya. Sisil? Hadir. Tria? Hadir. Via? Mana ya? Oh di sana. Ya. Yesi. Oke, lengkap ya. Alhamdulillah lengkap. Berarti totalnya ada 24 siswa ya. Baik, 24 siswa. Mudah-mudahan dari 24 siswa ini pada hari ini kita masih diberikan kesehatan kan ya. Nah, sehat kan? Alhamdulillah sehat. Sebelah sini sehat? Oke, berarti kalau misalkan saya bilang apa kabar hari ini, kalian akan jawab luar biasa, luar biasa, luar biasa. Bisa? Oke, kita tes, kita coba. Apa kabar hari ini? Luar biasa, luar biasa, luar biasa. Oke, semoga dengan kesehatan yang luar biasa, hasil belajar kalian juga akan luar biasa. Amin. Ya. Baik, kita akan melaksanakan layanan klasikal dan waktu kita 1 jam pelajaran. Ya, 1 jam pelajaran itu kalau misalkan di sekolah kita yaitu adalah 45 menit. Ya, 45 menit. Nah, terus kemudian terkait dengan hal itu, selama 45 menit ke depan, nanti saya minta kalian ya untuk mendiskusikan terkait dengan bagaimana waktu belajar kalian di rumah. Ya, di rumah belajar? Baik. Sebelumnya sudah pernah ikut kegiatan layanan klasikal? Ada yang sudah? Oke, ada juga yang belum? Belum. Untuk yang sudah, apa sih yang dimaksud dengan layanan klasikal? Ayo.
Silakan. Suatu bimbingan konseling atau belajar. Oke, satu bimbingan dalam bimbingan konseling yang dimaksudkan untuk mencapai tips-tips dalam belajar, gitu ya maksudnya. Oke, yang lain? Ayo, yang lain? Gak ada. Baik. Karena sebagian besar dari kalian belum pernah melaksanakan yang namanya layanan klasikal. Jadi yang pertama kali akan Bapak lakukan adalah memberikan pemahaman kepada kalian terkait dengan apa sih yang dimaksud dengan layanan klasikal itu sendiri. Ya, mungkin selama ini banyak ya dari kalian yang memang sama sekali belum pernah bersinggungan dengan dunia bimbingan konseling. Ya, Pak, saya pernah dipanggil guru BK. Ya, tapi konteksnya bukan diberikan bimbingan, Pak. Nah, terus apa? Dihukum, ya. Oke, itu adalah salah satu pemahaman yang salah tentang bimbingan konseling. Nah, disinilah akan nanti kita benarkan, ya. Baik, itu materi yang akan kita bahas pada siang hari ini, yaitu tips mengatur waktu belajar efektif, ya. Waktu belajar efektif, ya. Waktu berkaitan dengan waktu berarti kita menunjuk pada jam, ya, pada jam-jam tertentu di mana kalian akan melaksanakan belajar di rumah, ya kan? Nah, saya yakin dari 24 siswa yang ada di sini aktivitas di rumahnya pasti akan beda-beda, ya kan? Akan berbeda. Ada yang mungkin pulang sekolah ya bekerja, ada yang pulang sekolah membantu orang tuanya. Terus kemudian ada juga yang pulang sekolah langsung bimbel, ada yang pulang sekolah lanjut dengan ekskul, ya. Terus kemudian ikut les musik dan sebagainya, ya. Itulah aktivitas kalian yang berbeda-beda. Oleh sebab itu perlu kalian mencari waktu terbaik ya di rumah untuk melaksanakan kegiatan belajar. Ya, supaya apa? Supaya kalian dalam menyelesaikan tugas itu bisa selesai tepat waktu. Selain itu juga, ya kan, sebagai persiapan kalian untuk mengikuti materi di hari esok, ya, makanya harus dicari kapan nih waktu belajar yang terbaik untuk saya, ya. Nah, terkait dengan hal itu, otomatis kalian di rumah punya pengalaman, ya kan? Pengalaman tentang apa? Tentang jam belajar yang efektif, pasti kalian punya, ya kan? Oke. Berkaitan dengan itu saya akan tanya kepada kalian, kira-kira jam belajar efektifmu itu di jam berapa sampai jam berapa? Silakan. Dari sehabis maghrib itu sampai jam 9. Dari yang sehabis maghrib sampai jam 9 itu jam belajar efektifmu. Iya, Pak. Selepas itu tidur. Oke. Terus yang lain gimana? Oke. Habis maghrib sampai jam 8. Habis maghrib sampai jam 8 itu jam efektif kamu untuk belajar. Iya. Oke. Setelah itu Bantu orang tua. bantu orang tua. Ya, orang tuanya kerjanya apa? Apa punya warung, toko? Warung. Oh, warung. Jadi setelah belajar kamu bantu orang tua sampai tutup warung. Iya, Pak. Oke, ya. Yang lain gimana? Oke. Ini subuh sehabis sholat langsung belajar. Sehabis sholat subuh Iya. langsung belajar Iya. sampai jam berapa berarti? Ini kira-kira jam 6. Sampai jam 6. Iya. Habis itu mandi, berangkat sekolah, siap-siap. Ya, itu jam belajar efektifmu ya. Iya. Kalau misalkan malam enggak ya efektif. Enggak, malam itu ngomong. Ngomong. Jamnya ngomong. Iya. Oh, punya adik kecil. Iya, Pak. 2. Oh, iya iya iya. Baik ya. Yang lain? Ayo suaranya. Wah, berarti yang lain nggak belajar ini ya. Yang lain gimana? Ya. Kalau saya sih sekitar jam 5 sore sampai maghrib ya, Pak. Jam 5 sore sampai maghrib. Oke, berarti di sekolah nggak ada kegiatan lagi sepulang sekolah atau mungkin di hari tertentu aja? Kegiatan tertentunya ekskul sih cuma di hari Selasa. Hari Selasa. Itu
selebihnya enggak. Selebihnya enggak ya, dari jam berapa tadi? Jam 5 sore sampai Jam 5 sore sampai maghrib. Setelah itu malam? ngantuk Pak, tidur. Oh, setelah itu tidur. Ya, habis maghrib kok tidur. Ya. Oke, yang lain? Kira-kira jam berapa sampai jam berapa waktu belajar efektif kalian di rumah? Ayo, Pulang ngaji, Pak. pulang ngaji itu jam berapa ya? Sekitaran jam Silakan pakai mic-nya. Ayo, silakan Agni. Kalau saya Agni. Kalau saya sih pulang ngaji itu sekitaran jam 7:30 sampai ketiduran. Sampai lelah ya, pokoknya sesampainya kamu ngantuk itu baru berhenti belajar gitu ya. Ya Pak. Oke. Jadi jam belajarnya kalau Agni nggak terbatas ya, pulang ngaji langsung pokoknya gitu, langsung belajar sampai dia ngantuk. Pokoknya kalau udah tidur ya itu kan waktu berhenti dia belajar. Ya, luar biasa, mantap. Ya. Nanti bangun-bangun masih buka buku, ya belajar lagi. Ya, nggak apa-apa. Ya sah-sah saja, boleh-boleh saja, itu bagus. Ya, itu bagus. Nah, itu butuh saya zaman muda. Ya. Oke, layanan klasikal bisa kalian lihat di slide. Ya, di sana ada pengertian layanan klasikal. Ya, layanan klasikal adalah, siapa yang mau bacakan? Silakan bacakan sambil berdiri. Ya, silakan. Layanan klasikal. Bimbingan klasikal adalah bimbingan yang diberikan kepada sejumlah siswa yang tergabung dalam suatu satuan kegiatan pengajaran. Terus, Bimbingan klasikal adalah bimbingan yang berorientasi pada kelompok siswa dalam jumlah yang cukup besar, antara 30 sampai 40 orang siswa. Bimbingan klasikal lebih bersifat preventif dan berorientasi pada pengembangan pribadi siswa yang meliputi bidang pembelajaran, bidang sosial, dan bidang karir. udah. Oke, terima kasih Agni. Silakan kasih tepuk tangan. Baik, ya. Jadi itu pengertian dari layanan klasikal. Ya. Jadi kalau bahasa sederhananya itu adalah layanan klasikal itu bisa dibahasakan suatu layanan dalam bimbingan konseling yang diberikan kepada peserta didik atau siswa. Dan konteksnya itu adalah satu kelas, ya, konteksnya satu kelas dengan jumlah siswa antara 30 sampai dengan 40, ya, dan itu dilakukan di dalam kelas. Ya. Kemudian layanan klasikal adalah layanan yang bersifat preventif, itu adalah pencegahan, ya, mencegah, ya. Nah, kalau berbicara dengan topik di awal tadi yaitu tips mengatur waktu belajar efektif, berarti kalian diberikan tips supaya kalian bisa mengatur waktu belajar yang efektif, ya. Itu preventif, dicegah supaya apa? Supaya hasil belajarmu tidak jelek, tidak buruk hasil belajarnya. Makanya diarahkan, ya kan, supaya kamu tahu cara mengatur waktu belajar yang efektif. Ya, nah sekarang silakan merenung kira-kira jam belajar saya di rumah itu udah efektif belum ya? Ya. Pasti ada yang udah, ada yang rasa belum, kayak gitu ya. Masing-masing kan. Nah, nanti setelah mendapatkan layanan ini, harapannya kalian di rumah bisa memperbaiki pola dan waktu belajar kalian sehingganya itu akan berimbas kepada prestasi belajar yang baik, ya. Oke. Terus kemudian tujuan kita untuk melaksanakan layanan ini, ya, ada 3. Silakan dibacakan, Aswa. Yang poin pertama.
Ya, silakan dibacakan. Peserta didik. Tempelin. Gak ada kata. Peserta didik konseling mampu menganalisis bagaimana cara mengatur waktu belajar yang efektif. Oke, cukup. Nah, ini adalah supaya peserta didik atau konseling mampu menganalisis bagaimana cara mengatur waktu belajar yang efektif, bisa menganalisa, ya, melihat kira-kira kalau kegiatan saya dari pulang sekolah, kemudian ada kegiatan ekstrakurikuler sampai dengan sore, ya kan? Terus kemudian menjelang maghrib kalian baru pulang. Kira-kira waktu belajar yang efektif saya ini di jam berapa ya? Nah, kalian bisa menganalisa pulang, terus kemudian mandi, ya kan, persiapan sholat maghrib, habis sholat maghrib sampai dengan jam 10 mungkin waktunya luang. Ya mungkin itu adalah waktu yang tepat nih buat saya, ya, waktu yang tepat buat saya untuk mengerjakan tugas, ya kan, untuk belajar. Nah, jadi waktu belajar efektif adalah di jam mungkin di jam 7 sampai dengan jam 10 malam, ya, menganalisa namanya begitu, ya. Terus yang kedua, silakan dibacakan. Peserta didik atau konseling mampu mempertimbangkan waktu yang tepat bagi dirinya untuk belajar. Oke, terima kasih. Ya, mempertimbangkan waktu. Ya, tujuannya. Kedua, mampu mempertimbangkan waktu. Ya, kita saat belajar itu harus sekali mempertimbangkan waktu yang tepat. Kenapa? Ketika kita belajar di waktu yang dirasa tidak tepat, ya kan, hasilnya itu nggak akan maksimal. Contoh, ya, kalian dari pulang sekolah sampai dengan malam, sampai jam 12 malam asik bermain HP terus, main game terus, ya. Terus kemudian selepas jam 12 malam baru ingat, oh iya saya ada tugas. Akhirnya jam setengah 1 malam kalian mengerjakan tugas. Efektif tidak? Ya, tidak efektif. Makanya, ya kan, waktu belajar itu harus dipertimbangkan baik-baik, harus dilihat, ya kan, kapan nih waktu yang pas buat saya. Ya mungkin kalau memang kamu mau bermain HP, mau main game atau mau main dengan temannya, ya kan, waktu belajarnya dimajukan, ya, supaya cepat selesai belajarnya, kemudian cepat selesai tugas-tugasnya, kalian bisa bermain, ya. Kemudian yang ketiga, siapa ya? Ayo, siapa? Yang ketiga, yang nomor 3. Peserta didik mampu menentukan pilihan waktu yang efektif untuk melakukan kegiatan belajar di rumah. Oke, terima kasih. Ya. Mampu menentukan. Ya, ketika kalian sudah mampu menentukan, berarti kalian sudah dianggap bisa, ya kan, untuk melaksanakan belajar secara mandiri, ya kan. Kalian akan dianggap bisa melakukan belajar secara mandiri itu ketika kalian sudah bisa menetapkan kapan nih waktu yang baik, kapan nih waktu yang tepat untuk saya belajar. Ya, dalam satu hari semalam ada waktu berapa jam namanya? Ada 24 jam, ya. Di rentang waktu 24 jam itu, ya, ketika kamu sudah mampu, sudah bisa menetapkan di jam sekian sampai dengan jam sekian saya harus belajar, dan itu konsisten kamu lakukan setiap hari, berarti kamu sudah dianggap bisa untuk belajar mandiri, ya kan, tanpa harus diawasi kembali, tanpa harus di cross check lagi sama orang tuanya, ya. Nah, ketika kamu bisa melakukan itu, mudah-mudahan secara bertahap prestasi belajarmu juga akan baik. Ya, yang penting apa sih? Konsisten. Ya, 2 jam dalam satu hari. Tapi kalau itu rutin terus, ya, mudah-mudahan hasilnya akan baik. Ya, nggak usah lama-lama. Ya, karena orang Indonesia itu daya mereka untuk konsentrasi, kemampuan untuk konsentrasinya itu, ya, hanya sekitar 2 jam. Selebihnya itu konsentrasinya sudah mulai berkurang. Oke, ya. Kok lemes ya? Lemes. Oh, belum sarapan. Belum makan siang juga. Oke, ya. Habis ini kan istirahat, kalian bisa ke kantin. Oke, kalau lemes, saya ada satu game
bukan games, satu penyegaran ya, namanya tepuk Pancasila. Ya, tepuk Pancasila itu kalian akan menggunakan semua jari kalian, terus kemudian jari kiri itu dijadikan tameng. Ya, contoh tepuk Pancasila. Oke, itu satu. Ya, kalau bisa gini saya ulangi. Ya, tepuk Pancasila satu, pakai jari satu. Dua, pakai jari dua. Terus tiga dan seterusnya sampai dengan 5 jari. Ya, Pancasila sekarang Pancasila 5 ya. Gimana? Bisa dipahami? Oke, sekarang kita lakukan dengan semangat. Saya hitung sampai 3. Tepuk Pancasila 1. Yang kenceng. 2. 3. Terus 4. 5. 5. Oke, cukup. Sudah cukup panas tangannya? Oke ya. Biasanya kalau sudah panas itu konsentrasinya akan membaik ya. Baik, anak-anakku sekalian, yang Bapak banggakan, yang insya Allah akan menjadi orang besar nanti. Ya. Yang penting apa tadi? Ketika kalian mau sukses harus konsisten. Ya, konsisten ya, harus konsisten. Oke, tepuk Pancasila 1. 2. 3. 4. 5. Nah gitu loh, ketawa gitu, jangan tegang ya. Kalau udah tertawa gini kan enak, ya kan? Ya baik, sebagai pengantar tadi kita sudah sampaikan panjang lebar dan sekarang kita akan masuk ke tahap selanjutnya, ya, dimana nanti kalian akan melaksanakan yang namanya diskusi kelompok terkait dengan materi atau topik yang sudah kita tentukan di awal, ya. Nanti kalian akan diskusi dengan kelompok kalian dan nanti anggota kelompok akan membacakan hasil dari opini atau pendapat dari teman-temannya nanti dari anggota kelompoknya. Itu semua nanti akan ditulis dalam satu kertas, kemudian diberikan atau dikumpulkan kepada ketua kelompoknya. Selanjutnya ketua kelompok nanti akan membacakan opini atau pendapat ya dari masing-masing anggota kelompoknya terkait tentang waktu belajar efektif yang sesuai dengan diri kalian gitu. Sebelum itu Bapak punya tayangan video ya, silakan nanti disimak. Nah, sambil menyimak video ini ya, saya minta nanti setiap kelompok ya kan menyimpulkan hasil tayangan yang akan saya berikan ini ya. Jadi kalian nonton terus kemudian kalian simak kira-kira video ini membahas tentang apa, terus kemudian apa yang kamu dapat dari video yang akan saya putar kali ini ya. Gimana? Ada pertanyaan? Oke, saya play. Siap? Oke, baik, silakan disimak videonya. Video ini akan membahas tentang waktu belajar yang baik dan efektif bagi otak. Setiap orang pasti memiliki gaya dan metode belajar yang berbeda untuk memahami materi. Selain gaya dan metode, setiap orang pasti
bagi materi. Kalian mungkin pernah merasa lebih sulit berkonsentrasi pada sepanjang hari. Hal ini dapat terjadi karena aktivitas kalian tidak mengikuti jadwal atau jadwal biologis tubuh. Maka, sangat penting bagi kalian untuk memahami ritme biologis tubuh kalian. Konsentrasi. Selanjutnya, pukul 12 hingga 2 siang. Dilansir dari TikTok, peneliti Jerman menyebutkan pada rentang waktu tersebut hormon melatonin atau hormon tidur telah menurun tajam sehingga tubuh lebih siap untuk mengerjakan beban tugas atau pekerjaan yang sulit dan keras. Namun, sebaiknya tetap juga melakukan beberapa tugas secara bersamaan atau multitasking ya, karena akan membuat kehilangan konsentrasi. Selanjutnya, itu 2 siang hingga 3 siang. Pada jam ini, paru-paru dan jantung kalian bekerja secara maksimal, tubuh juga meningkat secara alami. Untuk mencerna makan siang, tubuh akan mengalir darah dari otak ke perut. Kondisi ini akan membuat asupan darah atau oksigen ke otak sedikit berkurang yang membuat seseorang menjadi ngantuk. Dengan demikian, cobalah berinspirasi sejenak dari aktivitas belajar kalian. Jadi dalam video ini membahas tentang waktu-waktu belajar efektif, ya. Jadi kalian bisa simak waktu-waktu yang bisa kalian gunakan untuk belajar ataupun membaca materi yang tidak memerlukan konsentrasi atau berpikir kritis. Kemudian pada pukul 6 hingga 10 malam. Pada malam hari, tentunya otak sudah lelah. Dan di jam ini, kalian bisa membuat tubuh menjadi lebih santai atau rileks. Nah, itu tadi adalah ulasan mengenai waktu yang tepat dan efektif untuk belajar. Tapi kembali lagi, kalian yang mengatur waktu belajar terbaik untuk kalian. Walaupun tubuh manusia memiliki jam biologisnya sendiri, kalianlah yang paling memahami tubuh kalian. Jika masih belum yakin, kalian boleh mencoba belajar di waktu-waktu yang telah disebut. Kalau kalian merasa nyaman dengan jam yang kalian pilih, silakan dilanjutkan supaya tubuh kalian terbiasa. Kalau ternyata kalian belum merasa efektif untuk belajar di jam tersebut, cobalah bereksperimen dan merasakan belajar di waktu yang berbeda. Mungkin kalian akan menemukan waktu belajar yang tepat untuk kalian. Selamat belajar! Saya akan singkat mengenai kapan sih waktu-waktu belajar yang efektif yang bisa kamu gunakan, ya. Jadi ini ibaratnya adalah referensi untuk kalian dalam menentukan waktu belajar yang tepat, dalam menentukan waktu belajar yang baik. Nah, gimana, sudah dapat intisari dari video ini atau kesimpulan dari video ini sudah membuat? Oke, kelompok mana duluan yang sudah siap? Kelompok berapa duluan? Oke, kelompok 4, silakan sampaikan kesimpulan dari isi video tadi. Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kamalia Divani dari kelompok 4 ingin menyimpulkan video berikut. Setiap manusia mempunyai waktu jam belajar efektif yang berbeda-beda. Mulai pukul 5 karena otak masih fresh untuk mengingat dan bisa menyerap materi lebih cepat. Cukup sekian, terima kasih. Oke, yang lain gimana? Sudah bisa dipahami penjelasan dari kelompok 4? Sudah. Ini belum? Oke, diulang kembali ya. Sekali lagi diulang. Baik, saya ulangi. Setiap manusia mempunyai waktu jam belajar efektif yang berbeda-beda. Mulai pukul 5 pagi karena otak masih fresh untuk mengingat dan bisa menyerap materi lebih cepat. Sudah cukup? Cukup? Jelas ya? Oke, terima kasih. Terima kasih. Ya, terima kasih dari perwakilan kelompok 4. Kemudian dari kelompok mana lagi yang sudah siap? Kelompok 2? Kelompok 2 sudah siap? Sudah. Oke, silakan. Kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
membacakan waktu belajar yang efektif, yaitu jam 9 sampai jam 11 siang. Otak sangat membantu untuk fokus pada materi yang dipelajari. Terus jam 5 pagi karena lebih mudah bagi otak untuk mengingat. Terus jam 2 sampai jam 3 paru-paru dan jantung bekerja maksimal. Jam 3 sampai jam 6 sore paru-paru dan jantung lebih maksimal. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Agus. Oke, terima kasih untuk perwakilan dari kelompok 2. Terus kemudian dari kelompok mana dulu nih, 1 atau 3? 1, sudah siap. Silakan menyampaikan kesimpulan dari isi videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afifah Aziza dari kelompok 1. Saya akan menunjukkan video berikut. Setiap manusia memiliki waktu belajar yang efektif. Mulai pukul 5 subuh, belajar di waktu subuh dapat menangkap materi lebih baik karena otak belum dapat rangsangan apapun. Pukul 12 sampai 2 siang, hormon tidur lebih menajam, jadi kita bisa mengisi waktu belajar yang ringan. Pukul 2 sampai 3, paru-paru dan jantung telah bekerja dengan alami dan otot-otot yang menegang mulai membaik. Jam 3 sampai jam 6, menyisipkan aktivitas belajar waktu yang ringan. Jam 6 sampai 10, merilekskan tubuh menjadi santai. Membuat tubuh menjadi santai dan rileks. Ya, terima kasih. Oke, terima kasih perwakilan dari kelompok 1. Ya. Kemudian dari kelompok 2, kelompok 3. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taya Milka dari kelompok 3. Saya ingin Kesimpulan ya. menyimpulkan tentang video ini. Waktu belajar efektif ditentukan dengan kondisi tubuh masing-masing dan bisa dilakukan di sela-sela waktu tertentu seperti jam 5 pagi, jam 9 hingga jam 11 siang, jam 3 sampai jam 6 sore atau jam 6 sampai jam 10 malam. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Terima kasih atas penyampaiannya dari semua kelompok. Ya, ini kelompok 2 sudah cukup baik ya dalam menyimpulkannya. Tapi di kelompok lain juga sudah bagus. Ya, artinya dari masing-masing kelompok sudah menyimak apa yang sudah ditayangkan dalam video. Jadi video tadi itu adalah video yang menayangkan tentang waktu di mana jam belajar itu bisa efektif ya dalam video tadi. Nah, itu bisa jadi referensi untuk kalian dalam menentukan waktu belajar supaya ketika kalian belajar itu kalian bisa rileks. Jadi di waktu-waktu itulah ya waktu belajar yang bisa kamu pakai, bisa kamu gunakan ya, atau bisa kamu adopsi supaya kamu belajarnya lebih rileks ya. Atau mungkin yang selama ini masih bingung, kok saya kalau belajar itu masih susah nyambungnya ya, terus kemudian merasa kalau saya nggak bisa menyerap materi dengan baik. Nah, mungkin selama ini waktu belajar kamu ya kan, waktu belajar kalian jamnya tidak tepat atau waktunya tidak sesuai, sehingga terjadilah hal yang dimana otak susah menerima materi begitu ya. Oke, selanjutnya. Nah, sebelum kita masuk kepada tahap diskusi kelompok, ya, Bapak ada pertanyaan di sini, silakan dilihat. Ya, ini adalah sebuah kasus, ya. Nanti bisa kalian bacakan. Yang bisa menjawab, Bapak kasih reward. Reward itu penghargaan. Poinnya +3. Poinnya +3 ya. Oke, Bapak bacakan. Jika Anda mempunyai sebatang korek api, kemudian masuk ke dalam ruangan yang sangat gelap, anggaplah itu gua. Ya, anggaplah itu gua.
Dan di situ ada selembar kertas koran, sebatang lilin, obor, lampu minyak, terus kemudian kayu bakar dan tungku untuk buat api, ya. Nah, yang manakah yang Anda akan nyalakan pertama kali? Ulangi, yang manakah? Ini cepet-cepetan, acungkan tangan. Nanti dulu. Ya, udah dibaca ya. Yang manakah yang harus dinyalakan pertama kali? Belum kelihatan. Saya ulangi. Yang manakah yang harus dinyalakan pertama kali? Oke, silakan sebutkan nama. Namanya. Perkenalkan, nama saya Diandra ini. Saya dari kelompok 2. Yang pertama kali dinyalakan korek api. Kenapa korek api? Karena yang pertama kali, ayo, Gitu. Ya, oke, terima kasih ya, tepat ya. Jadi karena obor nggak akan bisa nyala, lampu minyak nggak akan bisa nyala, kayu bakar juga nggak akan bisa nyala karena pemantik apinya adalah korek. Oke, tepat. Tepuk tangan untuk. Oke ya. Dapat poin plus 3 ya. Lagi. Oke ya. Berdasarkan tayangan video tadi dan sudah dipaparkan sangat jelas dan kalian sudah membuat kesimpulan. Sekarang silakan kalian untuk mendiskusikan, ya kan? Bukan mendiskusikan dalam artian kamu hanya membuat satu pendapat, ya. Masing-masing kalian silakan membuat pendapat, ya. Waktu belajar efektif yang bisa kamu adopsi atau waktu belajar efektif yang sesuai dengan dirimu itu di waktunya kapan? Di jam berapa sampai dengan jam berapa? Ya, nanti masing-masing anggota kelompok ya harus membuat satu pendapat ya tentang waktu belajar yang efektif yang sesuai dengan dirinya. Kemudian nanti setelah masing-masing membuat, silakan itu dikumpulkan kepada ketua kelompoknya. Sudah dibentuk ketua kelompoknya? Sudah. Kelompok 1 ketuanya siapa? Via. Kelompok 2? Kesia. Kelompok 3? Wilma. Kelompok 4? Kamal Lia. Oke, ya. Karena masing-masing kelompok sudah ada ketuanya, silakan untuk kertas yang kalian punya di setiap kelompok dibagikan kepada anggotanya, kemudian masing-masing anggota untuk menuliskan pendapatnya tentang waktu belajar yang efektif yang sesuai dengan dirinya. Oke, silakan mulai dikerjakan untuk dibagikan. Bisa untuk dimulai menuliskan tanggapan kalian terhadap waktu belajar yang baik yang sesuai dengan diri kalian. Silakan untuk menuliskan masing-masing pada kertas yang sudah disediakan. Sesuaikan dengan keadaanmu di rumah ya. Sudah? Belum? Sesuaikan dengan kondisi atau keadaan masing-masing. Pasti setiap dari kalian berbeda-beda nih. Kegiatan di rumahnya berbeda. Gak usah saling contekan ya. Itu kan masing-masing. Bisa mau contekan. Udah. Udah. Jangan belum.
Belum. Banyak sesuaikan dengan kondisi masing-masing ya. Kelompok 1 sudah? Sudah. Oke. Kelompok 2 belum? Kelompok 3 udah? Ada yang belum? Kelompok 4 sudah? Sudah. Ada yang belum? Sudah. Berarti kita tunggu kelompok yang belum ya. Selesai. Silahkan kertas tadi diberikan kepada ketua kelompoknya. Kertas tadi diberikan kepada ketua kelompoknya. Dikumpulkan kepada ketua kelompok dan ketua kelompok yang memegang pekerjaan dari teman-temannya. Kelompok 2 sudah semua? Sudah. Oke, udah semua ya? Belum? Oh, kelompok 2 belum? Oh iya, kelompok 3. Ya enggak, saya ngetes konsentrasinya. Ya. Setiap ketua kelompok sudah megang pekerjaan teman-temannya? Kalau sudah memegang pekerjaan temannya, itu ditaruh dulu. Kita akan bahas materi terlebih dahulu. Waktu belajar efektif. Ya, mungkin selama ini sering sekali atau bahkan sangat familiar ketika kalian mendengar kata efektif, ya enggak? Nah, kemudian ditambah lagi dengan waktu belajar. Waktu belajar yang efektif. Efektif itu apa sih? Oke, silakan. Efektif adalah waktu yang baik. Efektif adalah waktu yang baik. Oke, singkat padat. Yang lain efektif? Oke. Efektif adalah waktu yang tepat. Waktu yang tepat, ya. Yang lain? Efektif adalah? Ya. Waktu belajar efektif adalah waktu yang dianggap tepat untuk melaksanakan kegiatan belajar atau menyelesaikan tugas-tugas sekolah. Oke, ya. Sudah langsung waktu belajar ya. Pertanyaannya adalah efektif itu apa? Ya, efektif. Efektif itu bisa dikatakan sebagai bentuk tepat guna. Ya, tepat guna. Tepat guna itu ya sama aja dengan sesuai gitu, yang sesuai dengan keadaan gitu. Makanya itu efektif. Nah, waktu belajar efektif adalah itu tadi yang dibacakan oleh Kamal, ya. Waktu yang tepat untuk melakukan kegiatan belajar atau menyisihkan waktu atau menyelesaikan tugas-tugas sekolah. Ya, waktu yang tepat. Nah, dari 24 orang ini, waktu yang menurutnya tepat pasti akan berbeda-beda. Ya, karena aktivitas kalian di rumah pun akan berbeda. Ya, dengan aktivitas yang berbeda itu pula, maka akan menciptakan suatu waktu yang tidak sama antara kalian dengan temanmu, ya kan? Itu waktunya nggak akan sama. Ya, kalau misal si Imas, ya kan, waktu belajar efektifnya adalah dari jam 9 sampai dengan jam 12 malam. Ya, karena dari pulang sekolah dia membantu orang tua, mungkin orang tuanya punya distro, ya, punya butik, yang membantu orang tuanya bekerja. Ya, terus kemudian mungkin bagi si Aswa, waktu belajar efektifnya beda lagi. Kalau saya waktu belajar efektifnya mulai dari habis maghrib sampai dengan jam 11 malam. Itu waktu belajar efektif saya, karena di waktu tersebut dia sudah tidak ada pekerjaan lain gitu. Nah, mungkin berbeda lagi dengan Tria.
Pria waktu belajar efektifnya bagi dia waktu yang tepat adalah di jam 4 pagi sampai dengan jam 6. Ya, gitu. Itulah sebabnya kenapa waktu berbeda-beda dalam menentukan waktu belajar efektifnya, karena setiap dari kalian aktivitasnya akan berbeda. Nah, ini adalah tips mengatur waktu belajar efektif. Ya, ada tipsnya cara mengatur waktu belajar yang efektif. Yang pertama, saya minta untuk dibacakan. Yang pertama, Tulis daftar mata pelajaran yang ingin dipelajari. oke. Tips mengatur waktu belajar efektif. Yang pertama adalah dengan menuliskan, ya, daftar mata pelajaran yang akan dipelajari. Ya, tulis, ya, mana aja pekerjaan-pekerjaan atau tugas-tugas yang itu deadline-nya paling dekat. Itu yang pertama kali harus dikerjakan. Ya, kalian harus punya daftar di rumah, harus punya buku catatan di rumah. Catatan itu isinya apa? Catatan tugas, tugas yang mendekati deadline, ya, yang sudah mendekati waktu untuk dikumpulkan. Nah, itu yang dikerjakan terlebih dahulu. Ya, jangan yang tugas masih 1 minggu lagi sudah dikerjakan, sedangkan yang akan dikumpul besok pagi belum diapa-apakan. Ya, kebalik. Ya, jadi ditulis, dibuat daftar. Mana nih yang harus diselesaikan dulu, mana yang harus kita selesaikan nanti. Ya, dibikin daftar. Sehingga tugas-tugasmu atau pekerjaanmu bisa selesai secara baik, tepat waktu. Ya, nggak ada hambatan. Terus kemudian yang kedua, Silvina. Tentukan prioritas. Oke, tentukan prioritas. Yang kedua yaitu dengan menentukan prioritas. Jadi dalam tugas-tugas sekolah itu ada mata pelajaran yang memang diprioritaskan. Ya, diprioritaskan itu maksudnya diutamakan. Ya, yaitu tadi tugas yang diutamakan itu biasanya adalah yang pertama yang mendekati waktu untuk dikumpul. Ya, yang kedua itu tugas yang memang berhubungan langsung dengan jurusan kalian. Ya, yang ketiga itu adalah tugas proyek jurusan. Ya, kalau berbicara dengan jurusan itu sudah pasti prioritas. Ya, karena tugas-tugas yang lain masih bisa, ya kan, kita handle nanti. Tapi kalau sudah berbicara jurusan, karena itu berpengaruh terhadap kinerja kalian nanti, nah itulah yang harus diutamakan, yang harus diprioritaskan. Ya, tulis, ya, mapel prioritas. Nah, mapel prioritas bisa jadi mapel jurusan kalian. Ya, terus kemudian yang ketiga, Ria. Sesuaikan durasi belajar dengan kemampuan diri sendiri. Oke, ya, menyesuaikan durasi belajar. Ya, jadi saat kita akan belajar, ya, kita harus mengukur diri kita. Ya, kita harus mengukur kemampuan kita. Ya, durasi belajar kita mampunya berapa lama? Mungkin pada saat kalian akan melakukan kegiatan belajar, kalian mampu belajar dengan durasi yang sampai dengan 2 jam, 3 jam, ya. Tapi ada juga dari kalian yang mungkin durasi belajarnya pendek, ya, 1 jam, 1 jam setengah. Nah, ketika yang kemampuannya merasa saya belajarnya hanya mampu sekitar 1 jam, ya jangan dipaksakan untuk belajar 3 jam, ya, dengan waktu yang terus tanpa istirahat, ya, itu nggak efektif namanya, kurang efektif. Kalau memang kalian rasa, aduh, kayaknya kalau saya harus belajar sampai 3 jam berturut-turut tanpa istirahat, justru malah saya nggak bisa menyerap materi dengan baik. Ya, makanya disesuaikan dengan kondisi atau keadaan diri. Ya, jangan dipaksakan. Semakin dipaksakan, mas semakin tidak efektif, semakin tidak bisa dipahami, dicerna. Ya, makanan ya dicerna.
Terus kemudian yang berikutnya, Sisihkan waktu luang. oke, sisihkan waktu luang. Jadi ketika kamu belajar, jangan lupa kamu juga butuh istirahat. Ya, otak kalau sudah lelah, dia tidak akan mampu menyerap materi dengan baik, tidak akan mampu menyerap informasi dengan baik. Ya, makanya sisihkan waktu sedikit supaya otak kalian itu istirahat. Ya, nah, ketika otakmu istirahat itu bisa kamu gunakan kamu untuk rebahan, terus kemudian bisa untuk tidur sejenak, atau mungkin bisa untuk kalian keluar yang melihat kondisi atau keadaan di lingkungan. Nah, itu akan membuat otak kembali fresh, kembali segar dan siap untuk belajar kembali. Terus yang berikutnya, oke, silakan. Tentukan gaya belajar. Oke, nah ini gaya belajar. Dari kalian ada yang pasti punya ya gaya belajar. Oke, gaya belajar yang paling sering digunakan rebahan, tengkurap, terus tiduran, kepalanya di meja, terus oke, ya, oke, itu bukan gaya belajar, ya, tapi itu posisi belajar, ya. Gaya belajar itu adalah, ya, misal nih, kalian ada yang ketika belajar itu bisa lebih cepat nyambung apabila sambil mendengarkan musik, ya, itu belajar. Jadi sambil belajar sambil pakai headset, kemudian sambil mendengarkan musik, ya. Terus kemudian ada juga yang dia gaya belajarnya kinestetis, ya. Kinestetis itu adalah gaya belajar di mana dia akan lebih cepat menyerap materi, ya, yang berkaitan dengan gerakan, disertai dengan gerakan, mencontohkan dengan gerakan, yaitu kinestetis. Terus kemudian ada yang dengan gaya belajar yang dia itu sukanya sambil, ya, gaya belajarnya dengan cara membaca, ya. Dia akan cepat nyambung apabila dia membaca materinya sendiri, ya. Terus kemudian ada juga yang gaya belajarnya dia lebih senang mendengarkan, ya. Jadi temanmu suruh DPI materinya, kamu di sampingnya mendengarkan. Ayo kamu baca ya, saya dengerin. Itu gaya belajar, ya, mendengarkan. Ada yang gaya belajarnya visual, melihat, ya kan? Melihat contoh langsung, yaitu gaya belajar, ya. Itu kalau kebiasaan belajar, ya, kebiasaan belajar itu akan disertai dengan kegiatan yang lain. Contoh, kalau saya pribadi, ya, saya lebih suka belajar sambil mendengarkan musik-musik yang keras. Itu, ya, saya belajar senang kalau malam. Zaman saya sekolah, saya pakai headset, kemudian sambil mendengarkan musik-musik rock. Itu kebiasaan belajar namanya, ya. Mungkin ada juga kebiasaan belajar yang lain dari kalian ketika belajar harus sambil makan, ya. Tapi makanannya spesial, harus yang pedas level 50. Ada, ya itu, ya. Terus kemudian yang berikutnya, ya, setelah gaya belajar, Minta bantuan keluarga di rumah. oke, ya. Selama ini ketika kalian mendapatkan kesulitan saat belajar di rumah, pernah minta bantuan sama keluarga di rumah? Sering dibantuin apa tidak? Tidak. Sering minta tapi nggak dibantuin, ya. Oke, mintanya ke siapa? Ke bapak, ibu, kakak? Ke bapaknya. Ya.
ketika kalian tidak mendapatkan bantuan dari bapaknya, dari ibunya, ya, kamu bisa cari bantuan kepada keluarga yang lain. Misal, ya, pada pamannya, bibinya, ya, atau mungkin sepupunya, ya, yang memang dirasa dia mampu, ya, untuk mengajari kalian. Jadi minta bantuan. Jadi kalau tidak bisa minta bantuan, ya, atau mungkin bisa juga kamu minta bantuan kepada orang lain. Tetangga bisa, ya, bisa. Kalian punya tugas matematika, dilalah, ya. Kebetulan di rumahmu itu gak ada yang jago matematika, ya, gak ada yang memang di situ berkompeten di bidang matematika. Kamu bisa minta bantuan ke orang lain. Misal tetanggamu adalah guru matematika, boleh, saya minta bantuan, main, ya, kita ajari, boleh. Bawa kopi sama gula, bawa cemilan, boleh, ya. Yang penting kamu dapat bantuan, ya, dan kamu bisa menyelesaikan tugas tepat waktu. Yang berikutnya, coba, oh ya, Fokus dan disiplin. fokus dan disiplin. Ya, memang ketika kita mau belajar, kunci sukses untuk belajar itu adalah satu, fokus, yang kedua disiplin. Ya, ketika kita ada disiplin, pasti kita akan konsekuen. Ya, ketika kamu udah belajar dalam satu hari, peluangkan waktu 1 jam, ya udah, luangkan waktu 1 jam. Tapi fokus dalam waktu 1 jam itu. Tapi disiplin, di setiap hari itu dilakukan terus gitu. Itu akan baik hasilnya, ya. Terus kemudian yang terakhir apa? Yang belum? Yang terakhir. Lakukan evaluasi secara rutin. Ya. Melakukan evaluasi secara rutin. Ya. Evaluasinya dengan cara apa? Mungkin kamu bisa minta soal latihan kepada guru. Ya, saya udah belajar nih. Dalam sebulan ini saya belajarnya nggak putus. Pokoknya saya belajar terus. Ya, saya mau tes kemampuan diri saya. Sejauh mana sih saya sudah bisa untuk memahami materi. Minta soal. Ketika ada hasilnya bagus, berarti itu salah satu indikator kamu sudah berhasil dalam belajar. Oke, ya, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau tidak ada, tadi diskusi tadi, ya, silakan untuk ketua kelompoknya membacakan, ya, apa yang sudah ditulis oleh anggota kelompoknya. Oke, siap, ya, silakan ditentukan, dibaca dulu ketua kelompoknya, ya, supaya nanti dalam menyampaikan lebih matang. Oke, silakan buka. Tadi kalian sudah menuliskan masing-masing pendapat kalian terkait dengan waktu belajar efektif yang sesuai dengan keadaan kalian. Kemudian setelah ini silakan nanti ketua kelompok untuk menjelaskan atau untuk menyampaikan pendapat dari teman-temannya terkait materi terkait dengan waktu belajar efektif yang sesuai dengan yang ditulis dengan teman-temannya, ya. Oke, kelompok berapa dulu? Kelompok 3. Oke, silakan. Sini di depan aja nggak apa-apa, biar terlihat. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zain Milva dari kelompok 3. Saya ingin menyampaikan pendapat dari saya dan teman-teman saya tentang waktu belajar yang efektif. Menurut saya, waktu belajar efektif itu dimulai dari jam 5 sore sampai maghrib. Itu kalau nggak ada tambahan ekskul. Bisa juga diganti setelah subuh. Itu bisa lebih efektif karena bangun tidur, otak kita belum menerima rangsangan apapun. Itu yang membuat belajar lebih efektif. Oke. Kemudian, menurut teman saya Tia, belajar efektif pada jam 8 sampai 10 malam. Karena malam hari adalah waktu
membantu meningkatkan konsentrasi dan kreativitas karena sedikitnya gangguan. Sebab aktivitas sebagian besar orang sudah berhenti pada malam hari, sehingga saya pun bisa lebih fokus pada materi yang ingin saya pelajari. Belajar di malam hari tentu dan terasa lelah dan mengantuk. Ya, lanjut. Kemudian menurut teman saya Cici, waktu belajar efektif jam 7 sampai jam 9 malam. Karena menurut Cici jam 7 sampai jam 9 malam itu sangat efektif untuk belajar. Kemudian dari teman saya Regina Amelia, waktu belajar efektif itu dari jam 6 sampai jam 8 malam. Karena malam hari adalah suasana yang lebih tenang dan nyaman dibanding siang hari. Kemudian dari teman saya Putri Sulistiawati, waktu belajar efektif itu dari jam 7 sampai jam 9 malam. Karena waktu terbaik otak untuk belajar jadi lebih paham. Yang terakhir dari teman saya Olivia Vera Feriska, waktu belajar yang efektif menurut dia adalah dari jam 6 sampai jam 8 malam. Karena otak lebih fresh dan cepat memahami pelajaran itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikan hapus pada kita. Oke, terima kasih ke kelompok 3 sudah menyampaikan pendapatnya. Kemudian dari kelompok 1 silakan depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1, izin memperkenalkan diri. Saya Via Lorenza dari kelompok 1. Saya akan membacakan hasil pendapat dari kelompok 1. Pertama-tama saya akan membacakan pendapat saya. Menurut saya, waktu belajar paling efektif adalah jam setengah 7 sampai jam 8 malam. Karena otak itu menangkap materi lebih jelas, cepat, dan pada waktu itu juga badan terasa lebih fresh. Karena bermain. Ya, lanjut. Jadi otak lebih konsentrasi dan daya serap otak lebih banyak. Selanjutnya saya akan membacakan pendapat dari Agni. Menurut Agni, waktu belajar yang efektif itu dimulai dari pukul 8 sesudah saya pulang ngaji, kata Agni, sampai tertidur. Karena jika kita belajar sampai tertidur, insya Allah kita pelajari semalam akan ingat di hari esoknya, dan pada jam-jam tersebut sudah tidak ada pekerjaan lagi. Jadi saya digunakan untuk belajar sampai tertidur. Oke. Selanjutnya saya akan membacakan dari Siva Aulianilai. Menurut Siva, waktu belajar paling efektif adalah dari jam 7 sampai jam setengah 9 malam, karena otak mampu menangkap materi lebih cepat. Selanjutnya menurut Dwi Puspitasari. Menurut Dwi, jam belajar yang efektif adalah jam setengah 5 sampai jam setengah 6 pagi, karena pada jam-jam tersebut badan terasa segar dan daya pikir otak mampu untuk memahami materi lebih cepat. Kemudian menurut Mercy, jam belajar yang efektif itu adalah jam 5 sore sampai maghrib, karena pada jam-jam itu saya bisa menangkap materi dengan baik. Kemudian menurut Yesi, jam belajar paling efektif adalah habis maghrib sampai jam setengah 10 malam, karena waktu habis sholat maghrib biasanya rasanya lebih segar. Sekian pendapat dari kelompok 1. Jika ada kata yang kurang mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, berikan aplaus untuk kelompok 1. Kemudian dari kelompok sini, maju berdua. Maju. Sini, maju. Mana dulu nih? Oke, silakan kamu dua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kisha Ayudanti dari kelompok 2. Di sini saya akan membacakan pendapat dari kelompok kami tentang waktu belajar yang efektif. Waktu belajar efektif menurut saya sendiri, waktu belajar paling efektif ada dua, yaitu waktu jam 7 malam sampai menjelang isya, dan yang kedua waktu habis sholat subuh sampai jam 6 pagi. Karena otak mulai bekerja lebih maksimal dan saat belajar juga lebih efektif, badan juga lebih fresh kembali dan menyerap materi lebih cepat. Menurut Aswa Regista, waktu belajar yang efektif yaitu mulai dari jam 7 sampai jam 9 malam, karena ketika sepulang sekolah perlu waktu istirahat dan kemudian membantu ibu membersihkan rumah, sehingga waktu yang tepat yaitu di malam hari otak masih fresh dan mampu menampung materi yang dipelajari. Menurut Cecilia Della, kapan waktu belajar yang efektif? Menurut dia, waktu belajar yang efektif bagi Cecilia yaitu malam hari dari maghrib sampai jam 10 malam. Alasannya, jika pulang sekolah capek, butuh waktu untuk istirahat, juga karena di sekolah sudah belajar, jadi waktu di rumah untuk istirahat ketika pulang sekolah. Menurut Aida, belajar efektif yaitu pada jam 5 pagi karena otak bisa menangkap materi-materi yang lebih fresh. Alasannya karena otak lebih fresh dan belum menangkap materi apapun. Belajar efektif yang baik yaitu pada jam 3 sampai jam 6. Menurut Fajira, sehabis sholat subuh sampai jam 5:30. Alasannya agar lebih fresh, karena kalau malam ngantuk. Sekian pendapat dari kelompok kami. Masih ada? Ya udah, lanjutkan. Menurut Dewi Anggraini, waktu belajar efektif dimulai dari jam 7 hingga jam 8 malam. Karena di jam-jam segitu saya bisa belajar dengan fokus. Lebih dari jam 8 konsentrasi sudah buyar karena sudah tercampur dengan rasa ngantuk. Sekian pendapat dari kelompok kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan tepuk tangan yang meriah. Oke, silakan untuk kelompok 4. Sini aja lah. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kamalia Divani dari kelompok 4 ingin menyampaikan pendapat dari kelompok kami. Menurut saya, waktu belajar paling efektif adalah sesudah sholat subuh sampai jam 6 pagi. Alasannya karena otak kita lebih fresh setelah bangun tidur dan sholat subuh bagi yang muslim, dan pelajaran yang kita pelajari lebih cepat tertangkap sama otak kita. Setelah itu saya akan menyampaikan dari kawan saya yaitu Naswa Ayu. Kapan waktu belajar efektif menurut kalian? Belajar pada waktu subuh jam 5 karena otak lebih siap untuk menyerap informasi baru. Ketika baru bangun tidur, otak cenderung masih fresh. Setelah itu saya akan menyampaikan dari teman saya yaitu Revi Febriani. Kapan waktu belajar efektif menurut kamu? Jawabnya pukul 5 pagi karena di jam itu lebih bisa
fokus mempelajari materi. Kemudian saya akan menjawab dari weekend, yaitu jam 5 pagi karena otak masih fresh dan dapat menerima materi. Dan yang terakhir dari Dela, kapan waktu belajar efektif menurut kamu? Pukul 4 pagi sampai 6 pagi. Otak manusia lebih mudah untuk fokus pada tugas-tugas penting seperti belajar dan ini merupakan salah satu waktu yang tepat untuk belajar. Siswa akan mendapat belajar yang efektif, terutama untuk mempelajari materi yang memerlukan konsentrasi tinggi. Sekian dari kelompok kami, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan tepuk tangan juga untuk kelompok. Baik. Sudah bisa semua ya dalam menyampaikan pendapat, artinya semua sudah bisa berpendapat, sudah memiliki waktu belajar efektifnya masing-masing ya. Kebanyakan dari yang disampaikan oleh kalian itu waktu belajar efektifnya pasti di setelah atau sebelum subuh ya, sebelum terus kemudian subuh sampai dengan jam 6 pagi ya. Memang pada waktu pagi hari otak kita lebih fresh ya, otak kita lebih fresh. Ibaratnya kita baru bangun tidur, otak kita itu ibarat kata itu baru saja di restart ya. Jadi semua lelah di otak kita ya, terus kemudian kita istirahatkan selama aku tidur berapa jam? 8 jam malam ya, kemudian bangun tidur belajar itu ibarat kata otak kita itu memorinya sudah full kembali, sudah siap menerima informasi, sudah siap menerima pelajaran dan materi ya. Artinya lebih bagus memang ketika belajar itu waktunya di pagi hari. Tapi tidak menutup kemungkinan ada juga dari kalian yang menyampaikan waktu belajarnya lebih enak malam hari Pak, karena malam hari itu lebih nyaman, kemudian lebih santai gitu kan, tidak terburu-buru waktunya, tidak seperti kalau pagi hari. Terus kemudian ada juga tadi yang menyampaikan bahwasanya lebih baik pulang sekolah Pak, pulang sekolah sampai rumah istirahat sebentar, habis itu baru untuk menyelesaikan tugas ataupun mengulas pelajaran-pelajaran yang sudah dipelajari di sekolah ya, begitu. Baik, terima kasih untuk kalian semua yang sudah ikut serta dalam kegiatan layanan klasikal ini. Bapak mau tanya, selama mengikuti kegiatan layanan klasikal ini, manfaat apa sih yang sudah kalian dapat? Ya, silakan. Silakan. Ya, Aswa. Dapat mengatur waktu belajar yang tepat. Oke, lebih memahami waktu belajar ya yang lebih tepat. Oke, yang lain ya. Apa sih manfaatnya mengikuti kegiatan ini? Apa yang kamu dapat? Enggak. Apa yang didapat? Enggak usah malu-malu. Ayo, sampaikan saja, enggak usah malu. Setelah mengikuti kegiatan ini, ya kan, kamu informasi apa yang sudah kamu dapat? Manfaat apa yang sudah kamu dapat? Ya, Silvina. Dapat untuk memperbaiki waktu belajar. Memperbaiki waktu belajar yang tadinya tidak tepat bisa lebih efektif lagi. Oke, terima kasih. Yang lain gimana? Bermanfaat ya? Manfaatnya apa? Ayo, silakan. Bermanfaat untuk kesehatan tubuh. Bermanfaat untuk kesehatan tubuh. Ya nggak apa-apa. Ada benarnya juga. Ya, ada betulnya juga karena semakin kita tidak bisa mengatur waktu belajar kan kita lelah ya. Nah, waktu belajar kita nggak terkontrol, terus akhirnya badan kita lelah, capek, ya kan, akhirnya kesehatan kita nanti yang kurang bagus ya. Yang lain? Ya, silakan. Lebih disiplin dalam belajar.
lebih bisa disiplin dalam belajar. Ya, kalian sudah bisa menyampaikan semua dengan baik, sudah bisa menentukan, dan itu bagus sekali. Mudah-mudahan dalam waktu dekat ini kalian bisa menetapkan waktu belajar yang baik kalian, sehingga itu akan berpotensi bagi prestasi belajar kalian akan menjadi lebih baik lagi. Ya, saya sampaikan terima kasih sekali lagi, ya, bahwasanya sudah ikut serta dalam kegiatan ini, ya, dan semoga manfaat yang sudah kalian peroleh bisa menjadikan kalian jadi pribadi yang lebih baik lagi nanti di depannya. Untuk itu sebelum saya tutup, adakah pertanyaan? Cukup? Sudah merasa puas? Puas aja apa puas banget? Puas banget ya. Oke, kalau puas banget. Ya, mohon maaf apabila selama pelaksanaan kegiatan pelayanan klasik kali ini kata-kata Bapak ada yang kurang baik, terus kemudian perilaku Bapak ada yang kurang bagus, ya terhadap kalian mohon dimaafkan ya. Karena tadi di awal kita sudah memulai dengan doa, maka sebelum kita tutup ini kita juga akan tutup dengan doa. Baik, doa akan Bapak pimpin ya. Namun sebelum Bapak membacakan doa, nanti ya setelah Bapak tutup kegiatan ini, kalian akan mengisi lembar evaluasi, ya, lembar evaluasi mulai dari post testnya, terus kemudian lembar refleksi hasil, lembar refleksi proses, ya nanti kalian harus isi itu, terus kemudian lembar observasinya, ya, terus kemudian kepuasan kalian dalam mengikuti kegiatan layanan ini, ya itu nanti akan diisi setelah saya tutup kegiatan ini, ya paham ya? Baik, sebelum saya ini mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilakan. Cukup? Ya. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan, semoga kegiatan hari ini membawa berkah dan manfaat untuk kita semua. Bapak Iri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.